Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus Masjid Nurul Falah yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu memulai dengan ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Sewaktu Rasulullah sedang mendakwahkan Islam ini kepada tokoh-tokoh Quraisy, Pak, sedang asik ngomong, tahu-tahu datang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah ibnu Umi Maktum ini matanya buta, badan agak lemah, terseok-seoklah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena ditunjuk-tunjukkan orang, sampailah Abdullah ibnu Umi Maktum di tempat Rasulullah sedang mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy itu. Abdullah ibnu Umi Maktum waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang perkara masalah iman ini, Pak. Cuman waktu itu agak cemberut muka Rasulullah. Walaupun Abdullah ibnu Umi Maktum tidak nampak, Pak, karena dia buta. Jadi muka Rasulullah masam waktu itu, Bu. Karena Rasulullah sedang ngomong, tahu-tahu datang orang nyela gitu. Dan Rasulullah ini sedang mendakwahkan Islam kepada tokoh-tokoh, Pak. Disitulah Allah marah kepada Rasulullah. Turunlah surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bermuka masam kau Muhammad, marah Allah, Pak. Di saat seorang buta datang kepadamu, bisa jadi yang buta yang inilah yang akan membersihkan dirinya. Jadi ini pelajarannya besar juga bagi kami para mubalik ini. Kadang ketika kita diundang pejabat, ya agak lain engkek kami ini, Pak. Agak apa namanya ini, Pak? Agak lain sok ya. Tuh kalau datang orang bertanya tuh masa muka langsung jelas kita sedang ngomong sama pejabat nih. Jadi pelajaran nih, Bu. Jangan pernah kita menganggap orang-orang besar yang datang mereka itulah yang akan ngikut kita, belum tentu lagi. Kadang justru orang-orang biasa yang justru punya keinginan untuk kuat belajar agama nih. Nah, termasuklah Abdullah ibnu Umi Maktum nih, Pak. Cuman Rasulullah waktu itu tidak ada maksud untuk meremehkan karena sedang mendakwahi orang Quraisy, tidak taunya sahabat ini datang. Kalau macam kami terlalu jauh lah, Pak, dibanding dengan cara Rasulullah itu. Kami ceramah dekat pejabat supaya proposal lolos, itu kadang, Pak, kan? Supaya agak aman sedikit kalau urusan-urusan gampang. Jadi kalau kami ini tidak murni, Pak. Tapi kalau Rasulullah tidak ada kepentingan apa-apa, dapat amplop pun tidak. Kalau macam-macam kami ini ceramah, kami kencang-kencang keluar itu kan supaya Bapak kejar tuh. Kalau enggak, kalau Bapak kejar melambat kami itu, Pak. Kadang-kadang Ustadz habis ceramah kan agak-agak kencang jalannya. Coba Pak diam kan tuh, melambat tuh. Kalau macam kami ini masih susah. Nah, Rasulullah aja yang dakwahnya ikhlas, Pak, kena oleh Allah karena bermuka masam dengan Abdullah ibnu Umi Maktum. Kenapa saya awali dengan Abdullah ibnu Umi Maktum ini, Pak? Supaya kita tahu inilah sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang uzur dirinya. Waktu Rasulullah menyampaikan siapa yang sholat isya berjamaah sama nilainya dengan sholat setengah malam suntuk. Siapa yang sholat subuh berjamaah nilainya sama dengan satu malam suntuk.
Begitulah dua besarnya Bu antara jamaah Isya dan subuh ini, juga keutamaan sholat-sholat jamaah lainnya. Karena begitu besar pahala sholat Isya dan subuh ini Pak, bertanyalah Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta dan badannya lemah ini, "Ya Rasulullah, aku sudah mendengar keutamaan, sementara umur aku sudah tua, mata buta, badan lemah, dan tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid. Boleh tidak aku sholat di rumah?" Kata Rasulullah, "Apakah engkau mendengar suara azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Tidak ada keringanan untukmu dan kau tetap hadir berjamaah." Buta mata itu Pak, umur sudah tua, badan lemah. Kata Rasulullah, tidak ada keringanan untukmu. Begitu beberapa menit menjelang azan subuh, Abdullah ibnu Umi Maktum pun terbangun. Ingat dia kata-kata Rasulullah, tidak ada keringanan. Padahal jarak dari rumah dia ke masjid itu banyak bebatuan, kemudian pohon-pohon kurma. Beruduk dia, mulai dia melangkahkan kaki ke menuju masjid. Cuman malang Bu, tertungkup dia, kena batu kepalanya, berdarah Pak. Tegak dia balik. Jalan dia lagi menuju masjid, jatuh lagi, berdiri dia lagi Pak. Rupanya pas yang ketiga kali dia mau jatuh, seorang pemuda memeluk tubuh Abdullah ibnu Umi Maktum. "Sini saya antar ke masjid Pak." Diantarlah oleh pemuda ini Pak. Sudah selesai sholat subuh, dia pula yang membimbing pulang ke rumah. "Besok Bapak jangan pergi sendiri Pak, tunggu aja saya antar jemput Bapak tiap hari." Setelah beberapa hari curiga Abdullah ibnu Umi Maktum. "Siapa kau ni sebetulnya, rela kau bangun pagi-pagi menolong aku? Tidak perlu Bapak tahu siapa saya." "Enggak, aku enggak mau. Kalau kau enggak jujur siapa kau, aku enggak mau. Aku iblis." "Kalau iblis ngapa kau tolong aku?" "Aku bukan menolong kau Pak. Waktu kau jatuh pertama kali itu separuh dosa kau diampuni oleh Allah. Perjalanan menuju masjid itu kan pengampunan dosa Pak. Rugi aku," kata iblis ini. "Pas kau jatuh yang kedua, seluruh dosa-dosa kau diampuni Allah. Tambah sakit hati aku. Aku takut begitu kau jatuh yang ketiga sama dosa-dosa keluarga kau diampuni Allah, daripada rugi banyak aku, biarlah aku bantu kau." Jadi iblis tuh Bu, biar dia rugi asal jangan tertungkup Pak. Itu kan prinsip dagang Pak, biar mereng asal jangan tertungkup harganya. Jadi iblis sudah lama yang memakai cara marketing seperti itu Pak. Dan ibu jangan salah, iblis pada masa Rasulullah sering menampakkan diri Pak, walaupun dengan wujud-wujud manusia. Contoh waktu rapat tentang Rasulullah di Darun Nadwah, orang-orang kafir sedang rapat, salah satu pesertanya iblis loh Bu. Dia pakai baju tokoh masyarakat Najd Pak, sehingga orang segan sama dia. Pandailah dia Pak, bergabung dia pakainya baju orang yang disegani. Karena orang-orang di Arab Saudi itu Bu, memakai pakaian kan melihatkan dia siapa Pak. Sorban yang dipakai kalau ada les merah berarti dia penghafal Quran. Itu bukan tidak ada arti Pak memakai-makai itu. Yang ada les kuning di luar rompinya. Jadi itu untuk mengenali ini siapa. Karena pakaian semua bentuknya sama Pak kan. Jubah putih semuanya. Jadi itulah kadang yang membedakan. Nah kemudian rapat malam itu Pak, sebetul tidak ada pembunuhan Rasulullah. Yang ada cuman kita usir Muhammad ini dari Mekah. Orang semuanya setuju. Dia sendiri yang enggak Pak, saya tidak setuju. Bagaimana kalau kita boikot lagi keluarga Muhammad ini? Orang semua setuju. Dia lagi Pak, saya tidak setuju, kata iblis nih. Jadi apapun ide orang mentah semuanya sama dia, tidak setuju. Akhirnya bertanya orang ke dia, menurut Bapak gimana? Kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy yang gagah-gagahnya, kepung rumah Muhammad tuh. Begitu dia keluar, semuanya cencang-cencang badan Muhammad tuh. Karena semua suku yang ikut, tidak ada yang berani mengganggu kalian, tidak ada yang berani nuntut.
Oh, bagus ide bapak ni, kata Abu Jahal. Ide bapak ni aja lah pakai. Tu iblis ikut rapat, Pak. Jadi kalau bapak pas rapat ada yang tak setuju, tengok mukanya, Pak. Takut iblis ikut rapat kan kita tak tahu, Pak. Orang semua setuju, dia sendiri ndak, betul curiga itu jadinya. Jadi sering menampakkan diri iblis ni, Pak, pada masa Rasulullah. Jadi itulah, Bu. Dari hadis Abdullah ibnu Umi Maktum inilah kita tahu ternyata melangkahkan kaki menuju masjid ini mengampuni dosa. Ditambah lagi kata Rasulullah, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Kalau sempat nak kita tutup-tutup dengan cara seperti itu, tak berapalah banyak dosa kita nih, Pak. Itulah dikasih Allah ladangnya, Bu. Kasihan Allah sama kita. Kita pasti ada dosa, Pak, tiap hari. Apalagi misalnya kadang dosa yang tak disengaja, Bu. Kita manaskan mobil, asapnya sampai ke sebelah, kan kadang tak tahu kita, Pak. Walaupun mobil itu tak keluar asapnya, bunyi gemuruhnya kadang, Bu. Tetangga sebelah gigi sedang sakit, awak menggas-gas mobil, Pak. Dia aneh lah sakit gigi itu, Pak. Sesuai dengan gas mobil itu ada gelombang elektromagnetik, dia nampaknya, Pak. Begitu digas menenyut dia, Bu. Kita tak tahu, Pak, orang sebelah sakit gigi. Ada lagi yang melihara ayam, Bu. Orang sudah ngepel lantai di teras, ayamnya lewat berak, Pak. Kan dia orang yang punya kan tak tahu, Pak. Habislah kena kutuk-kutuk ayam tu. Jadi kalau ada ibu makan ayam sakit perut, takutnya ayam tu habis dikutuk-kutuk orangnya, Pak. Jadi lepas-lepas kan berak sama orang ni, laknatlah ayam ni, ayam siapa lah ni, setan ayam ni. Itu penyakit jadinya, Pak. Udah banyak dikutuk-kutuk orang ayam tu, Bu. Nah, jadi kita tahu nih, Pak, ya, ternyata begitu besar pahala orang datang ke masjid ini, Bu. Nah, kemudian, Pak, ini pula lah solat berjamaah inilah ujian terbesar bagi laki-laki. Orang goes naik sepeda, Pak, ratusan kilo tertempuh, Pak. Masjid depan rumah banyak yang tak sanggup, Pak. Inilah perjalanan yang paling berat di muka bumi, Bu, bagi laki-laki. Jalan menuju masjid. Jadi ini jadi ujian. Ujian ini, Bu, berat bagi orang munafik, ringan bagi orang mukmin. Contoh nih, Pak. Di antara bapak nih saya tengok ada yang tak sanggup berdiri lama lagi, pakai duduk, tapi tetap hadir ke masjid. Inilah yang mementahkan orang yang mengatakan tak mungkin pula lawak banyak kerjaan. Abadan dah lemah lah, nak mungkin ke masjid. Rupanya ada bapak kita yang sepuh-sepuh di sini tetap datang ke masjid, bisa. Di Timur Tengah, Bu, orang guling-guling ke masjid pun banyak, Pak, lumpuh. Betul-betul dia tahu, Bu, tidak ada keringanan kalau dengar suara azan, tak peduli dia, Pak. Ada yang guling-guling, ada yang pakai tali, kalau yang buta pakai tali dia ke masjid. Ternyata mudah bagi bapak ke masjid, bagi orang munafik berat. Maka ketika orang munafik dengar hadis Abdullah ibnu Umi Maktum ni, doif hadis Ustaz tu. Manalah ada dipaksa-paksa macam itu. Udah jelas dia buta, masa disuruh juga ke masjid. Itu bagi orang munafik. Bagi orang beriman, Pak, bertambah semangatnya karena dia memang hobinya ke masjid. Nah, di sini kita lihat perbedaannya, Bu. Kalau kita lihat orang di Arab Saudi, Pak, masuk kerja jam 10, pulang jam 5 sore, hidup santai, duit banyak. Orang-orang di Arab Saudi itu, Bu, ya, udah capek berboros-boros, duit nak habis-habis, Pak. Orang Indonesia udah capek menghemat-hemat, duit tetap juga kurang, Pak. Apa perbedaan yang mencolok tuh, Bu? Di zaman Rasulullah dulu, Pak, ketika pasukan Muslim mau berperang, apa kata orang kafir? Kita akan serang Muhammad di saat mereka melakukan sebuah amalan yang sangat mereka cintai melebihi anak dan istri mereka. Maksudnya itu solat jamaah. Kita serang mereka. Ternyata, Bu, begitu azan zuhur, walaupun dalam kondisi perang, ternyata solat jamaah tidak ditinggalkan, Pak. Dibagi Rasulullah 2 saf,
begitu saf yang pertama sujud, yang di belakang menggendong senjata. Tetap tidak ditinggalkan sholat jamaah di dalam kondisi perang. Selesai orang yang di depan sujud, berdiri, pindah posisi. Selesaikan sujud yang di belakang tadi, gantian lagi. Jadi begitulah, dalam keadaan genting pun sholat jamaah tidak mereka tinggalkan. Nah, itulah yang memurahkan rezeki orang Arab Saudi sekarang ini. Orang Arab Saudi begitu mendengar azan berkumandang, apapun kesibukan mereka otomatis langsung berhenti. Tidak ada alasan lain. Bapak ibu waktu naik haji, umroh, begitu azan langsung ditariknya rolling door tuh Pak, bam, nanti datang ya Pak ya, nanti saya kasih lebih. Mau dia ngasih lebih daripada harus tertinggal sholat berjamaah. Mal-mal langsung tutup begitu azan berkumandang. Kantor-kantor semua tutup. Itu yang dijanjikan Rasulullah tuh. Siapa yang mengejar akhirat, kemewahan dunia akan tunduk kepadanya. Kita kaya tapi hati tidak terikat dengan kekayaan itu. Jadi orang-orang Arab Saudi sampai hari ini memang seperti itu amalan mereka Pak. Begitu azan berkumandang langsung stop. Apa kata Allah berjanji? Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah di atasnya. Jangan pernah mundur. Terus ingatkan. La nas'alukar rizqa, kami tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzukuk, kami yang akan ngasih kalian rezeki. Wal akibatul littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Seolah-olah Allah dalam ayat ini nyuruh apa Bu? Kalian sholat aja, rezeki kalian aku nanggung. Itu maksudnya itu Pak. Cuman bedakan Bu, jangan niat sholat karena ingin dapat rezeki, pasti kecewa. Pokoknya sholat ini hukumnya wajib, aku lakukan, terserah kau lah ya Allah, sudah tuh. Jadi jangan dijadikan sholat ini untuk dapat rezeki, stres kita nanti. Karena rezeki di mata Allah tidak selamanya dalam bentuk uang Pak. Ada rezeki kita ini dikasih Bu ya, hidup miskin. Tapi anak-anak cerdas, makan nasi putih pakai garamnya, mantap otaknya. Jadi kita ini masing-masing rezeki itu berbeda-beda Bu. Di balik itu ada pula orang kaya raya, anak dikasih susu yang mahal tuh Pak, Pediasure, Morinaga, pokoknya ngeri-ngeri harga. Udah lisui bodoh lagi Pak. Udah capek ngasihnya makanan bergizi, tetap juga bodoh. Jadi jangan kita artikan Bu ya, rezeki itu semua dalam bentuk uang. Kesehatan rezeki Pak, rumah tangga aman rezeki, anak aman-aman aja hidupnya rezeki. Jadi banyak orang stres sholat tuh karena itu. Capek saya sholat Ustaz, enggak juga didengar Allah doa saya. Hidup macam ini juga, ini enggak ada hubungan. Orang banyak tuh orang Cina enggak sholat tuh kaya tuh, ngapa harus jadi orang Islam lah Pak kan? Kalau untuk itulah ya jadi apa? Banyak orang-orang jahat tuh kan, sholat tidak pernah, duit banyak juga. Bukan itu tolak ukurnya. Nah kemudian Pak, seorang pengusaha baja di Serang Banten, diperhatikannya lah selama dia naik haji Pak. Apa kunci kesuksesan orang di Arab Saudi? Diperhatikannya. Mereka nih kaya-kaya, baju mahal-mahal. Jubah yang dipakai orang-orang Arab yang dekat Masjidil Haram tuh Pak, paling murah 6 juta tuh Pak. Mereka untuk outfitnya Pak, gagah-gagah Bu. Jadi bahan yang 6 juta tuh, hari panas baju tuh ndak bau Pak, ndak berkeringat orang pakai dalam. Itulah hebat kain dia tuh. Sama keramik dekat Ka'bah itu ya Bu ya, itu kan dari Brazil tuh. Makin kena panas makin sejuk dia Pak. Kan aneh tuh. Itulah mahal yang minta ampun. Baju bagus-bagus. Yang menjual kurma mobilnya Land Cruiser Bu, harga 3 miliar, jual kurma Pak.
Antara jualan dan tidak ada duit kita mau ambil skardus sama macam itu orang tuh Pak. Sudah tuh misalnya di jalan Bu ya, mobil mewahnya kena batu, aman jiwa ya, tidak ada yang ngamuk. Kalau kita main aja anak-anak sambil main, sana main, rusak nanti mobil bapak. Heboh Bapak. Kalau sempat kita langsung heboh. Kalau mereka lapang Pak jiwanya. Diperhatikan oleh pengusaha di Baja di Serang Banten tuh. Orang ini kaya, hatinya lapang. Seolah-olah dunia itu tidak masuk ke dalam jantungnya. Tapi mereka kaya. Jubahnya tuh kalau kita berjalan Bu, terdengar bunyi yang mendesing tuh. Kalau jubah kita kan pendiam Pak, diam aja. Mereka jubah tuh mahal tuh. Karena Allah memang menganjurkan pakailah pakaian terbaikmu ketika masuk masjid. Ibu mau beli mukena 10 juta pun tidak ada masalah. Saya kaget loh Pak. Saya kira kiai-kiai yang pakai sarung ceramah di Jakarta tuh sarung murah Pak. Rupanya Pak ada namanya BHS Masterpiece. Kain sarung Pak. 16 juta harganya. Ngeri-ngeri Pak. Jadi mereka tuh untuk ibadah tuh betul-betul yang mahal dipakainya Pak. Saya kira tidak adalah sarung harga segitu gitu. Saya ada satu Bu, dikasih jamaah di Jakarta. Saya sangka sarung biasa Pak, rupa lumayan juga biasa, 3.500.000 Pak, pakai kotak dia dikasihnya Pak ya. Jadi kita tuh untuk ibadah nih Pak, Bapak mau pakai pakaian yang mau jutaan sebenarnya senang Allah Bu. Senang Allah, nikmatnya dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini beli baju batik tulis mau sampai 2 juta Bu. Ke masjid baju koko-koko 65.000 tuh. Bukan salah kalau memang itu kemampuan kita tidak ada masalah Pak. Tapi kalau memang berduit, ibu mau kena belilah yang bagus Bu. Yang tidak boleh itu dalam Islam ini kan ada ditanya sahabat Pak. Ya Rasulullah, aku ini orangnya pegaya. Aku ingin kudaku ini lebih baik daripada punya orang. Aku ingin jubahku lebih bagus daripada orang. Aku ingin sepatu yang kupakai lebih bagus daripada orang. Sombong tak aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah tidak. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Itu Pak. Yang tak boleh itu sombong, mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain. Itu yang tak boleh Pak. Ibu beli mukena 10 juta. Bagus Bu. Yang tidak boleh sombong. Bertanya kawan, Kak, bagus mukena kakak ini berapa kakak beli Kak? Tidak usah kau tanya lagi, pingsan kau nanti dengan harganya. Itu yang tidak boleh Pak. Itu sombong namanya. Ini bagus jubah bapak nih Pak. Berapa bapak beli Pak? Kumpulkan jubah orang semasjidnya, satu jubah saya baru harganya. Itu yang tidak boleh. Nah, kenapa orang Arab Saudi punya hati yang seperti itu? Mereka tuh sama harta tuh lapang Pak. Makanya banyak orang masuk Islam di Qatar Pak kan. Gara-gara apa Bu? Ditengoknya orang Islam di sana memberi ini ya, berebut Bu, ngasih makanan. Apa enggak senang orang-orang tuh Pak? Dikeluarkannya makanan-makanan mewah mereka kasih-kasih ke orang. Itu yang banyak mu'alaf jadinya Pak kan. Piala dunia berakhir yang masuk Islam enggak tanggunglah banyak jadinya Pak. Mereka tuh dengan harta itu Bu, makan, ambil makan. Kalau kita malah berbisikkan kan, anak jangan makan di luar. Tuh anak siapa tuh lain congok itu habis makanan kau nanti dibuatnya. Diajar anak tuh pelit dari kecil Pak. Simpan jangan kasih dia, simpan. Nah, kalau orang di sana dari kecil disuruhnya anaknya memberi. Sampai dirayu-rayunya kita kalau belum puasa tuh Bu ya, anak-anak kecil di Mekah tuh dirayu-rayunya kita untuk ngambil makanan dia Pak. Malah senang dia diambil gitu, dibujuk-bujuknya, apalagi yang laki-laki dalam Masjidil Haram tuh Bu, dirayu-rayunya kita supaya mau makan sama dia. Kalau kita ikut orang makan Pak, hebat kelakuannya, awak sedang makan datang nggak dia. Itu kalau kita maka apa ya rezeki kita ini kadang. Nah kemudian Bu ya, diperhatikan oleh pengusaha baja nih, hati mereka lapang. Begitu azan berkumandang, semua berhenti. Oh ini rahasianya nih. Setelah itu orang tempatan di sana pasti dapat nyasap di depan. Diintainya Bu dari awal.
Jadi kalau kita mau dekat Masjidil Haram, dekat Ka'bah itu sholat, pas mau jam-jam sholat bantai tawaf dekat situ. Nah itu cara lagi Pak kan. Begitu azan dapatlah di muka. Masjid Nabawi itu Pak yang di depan itu pasti itu aja orangnya. Udah ada yang 40 tahun, 37 tahun, tidak pernah tidak dapat sab di depan. Itu yang dikejar mereka itu. Dagangan ini nomor sekian sama dia. Dapat sab di depan sebelah kanan, itulah impian mereka. Jadi orang tempatan pasti dapatnya di depan. Dagangan mereka tinggalkan tuh Pak. Terpikir oleh pengusaha baja nih, aku coba buat di perusahaan aku nih. Nah, pulang dia ke Indonesia Bu, dikumpulkannya seluruh karyawannya. Mulai besok 10 menit sebelum masuk waktu zuhur, matikan mesin, kita sholat berjamaah. 10 menit menjelang asar, matikan mesin, kita sholat berjamaah. Kata stafnya, maaf Pak Haji, kalau kita matikan mesin Pak Haji, kerugian kita 1 kali mematikan mesin itu sekitar 30 juta. 2 kali kita matikan mesin, kita rugi 60 juta. Kali 6 hari kerja, kali 1 bulan, banyak kerugiannya Pak Haji. Tidak masalah, yang penting gaji kalian tidak akan aku potong. Bangkrut pun perusahaan ini paling tidak hati aku puas. Yang karyawan yang lain tuh ada yang pencemeeh Pak, Allah baru-baru pulang haji, tengoklah besok rugi buka balik tuh, kan. Dia dalam masyarakat Pak yang pencemeeh ini harus ada lah Pak. Kalau tidak ada cerita kita jadinya Bu. Kadang Pak ya, kita duduk-duduk berjamaah nih Bu, kalau orang pencemeeh itu enak. Maksud saya itu apa enak Pak? Dia bisa membuat bahan ketawa gitu Pak. Cuman salahnya dari diri orang lain yang buat, itu aja dosanya gitu Bu ya. Jadi di masyarakat itu harus lengkap-lengkap macam itu Pak. Makanya untuk mendapatkan kecerdasan intelektual kita di bangku pendidikan. Untuk mendapatkan kecerdasan emosional di masyarakat inilah. Untuk spiritual dengan ibadah. Jadi kalau di masyarakat ini Pak, cerdas emosional kita Pak, karena masyarakat ini kan berbeda-beda isi kepalanya tuh Pak. Dia yang ini maunya ini, yang ini maunya ini, yang ini maunya ini, itulah masyarakat. Kadang orang yang tinggal di masjid ini Pak, sendiri pun dia membersihkan masjid ini bisa nih. Lebih aman lagi kadang. Coba diumumkan gotong royong, banyak mandornya Pak. Ini maunya kaca nih gini nih. Ini siapa apa sini bentar. Boh Pak, mandor banyak Pak. Padahal kadang dikerjakan sendiri selesai. Kalau udah digotong royong kan, itulah macam-macam sifat masyarakat nih Pak. Kalau apalagi pas penyembelihan sapi korban, itu yang jadi pendekar banyak tuh Pak kan. Kadang heran sapi itu macam ini, aku ndaklah melawan betul aku. Kok macam ini betul cara orang membanting aku ya. Macam pendekar semua ya Pak. Ya itulah kelucuan di masyarakat memang seperti itu. Itu tuh seni ya Bu. Cerdas emosi kita dibuatnya. Kalau dia minjam duit dapat, ibu tuh baik, saya susah dibantunya. Coba tidak dapat besok Pak. Dia tuh agak lain memang tuh. Itulah masyarakatnya Pak. Kalau dapat BLT dia Pak RT baik. Tapi coba sekali aja bolong Pak, tidak dapat dia RT ini memang agak lain nih. Dia family dia aja yang dikasih. Itulah masyarakat tuh. Enak seru di masyarakat nih Bu. Tapi jangan bawa masuk hati. Jangan masuk hati. Masuk hati tidak enak makan dibuatnya Pak. Ibu Bapak bayangkan tidak, saya pernah jadi RW di Pasar Mambo. Pasar Mambo itu daerah ya Pak, tempat judi terbesar dulu di Pekanbaru. Ini tuh macam orang dagang jagung, orang jual SDSB itu. Di situ saya RW Bu. Terbayang tidak ibu warga saya? Jadi dah kenyang saya nih Bu. Hadapi dengan senyum aja Pak kan. Saya kenapa tidak dapat BLT? Diam santai. Ini RW setan nih apa nih? Jangan masuk hati. Biasa aja tuh Bu. Jadi kalau kita klarifikasi di masyarakat ini Pak, letih Pak. Diam aja. Mau dihantam orang diam aja. Santai aja Bu. Jangan masuk-masukkan ke hati. Nah kemudian Pak,
Udah dicemeeh dia sama karyawannya di belakang, tapi kan biasa orang cemeeh itu kan di belakang. Mana dari depan, Bu? Kalau di depan itu yang bagus tuh, walaupun menyakitkan tapi itu bagus sebetulnya. Kenapa saya bilang bagus ya, Bu? Misalnya ketiak kawan ibu busuk. Ibu ceritakan di belakang, kasihan Pak, yang ketiak busuk ini akhirnya tambah dijauhi orang asal di masjid. Tapi coba kalau ada satu orang yang berani ngomong, memang menyakitkan, tapi ibu tuh pasti langsung berubah. Kak, tidak terasa kakak orang lari-lari kalau ke masjid dekat kakak. Iya tuh herannya, kadang ditunggu orang ditutup dulu baru orang masuk, kan sering seperti itu. Iya, ngapa gitu orang jauh-jauh dari saya? Ketiak kakak tuh pahit, pakailah deodoran tuh. Kakak nih parah nih, memang menyakitkan, tapi orang berubah dibuatnya Pak. Tapi ada kita yang berbau badannya Pak, tuh kita diam-diam aja. Kita ceritakan di belakang dia tidak juga berubah, kan kasihan dia jadinya. Bagus dilangsungkan lagi, memang menyakitkan tetapi orang berubah dibuatnya. Memang kita tidak disapanya lagi, itu udah biasanya gitu tuh Pak. Kita kasih tahu kan, dia Bu ada bedanya Bu, menasehati satu, mempermalukan satu. Kalau mempermalukan itu depan orang kita sampaikan, itu mempermalukan Pak. Tapi kalau menasehati itu berdua, jangan depan orang, berdua. Datang orang kadang-kadang di grup WhatsApp gitu, saya tuh cuman menasehati, kalau menasehati tidak di grup. Menasehati itu pribadi Pak, tidak tahu orang. Akhirnya dipraktekkanlah oleh pengusaha baja nih Pak, mulai besok dimatikan mesin, azan, solat berjamaah. Siapa yang tidak solat jamaah saya pecat, katanya Pak. Tegas, karena dia yang punya perusahaan, bisa dia buat macam itu. Akhirnya apa Bu yang terjadi? Nanti Bapak Ibu buka di YouTube, pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan solat berjamaah. Kaya raya sekarang Pak. Dibuktikan Allah, kalian dekat sama aku yang nanggung rezeki kalian. Tapi solat berjamaah Bu, datang lebih awal 10 menit sebelum azan, dah mati mesin, dah siap-siap Pak. Begitu saya sampaikan di Pekanbaru, akhirnya Rote menjadi pengawal yang paling pertama, menutup seluruh tokonya setiap waktu sholat. Beruntung betul Rote itu Bu, karena bosnya memang, saya memang pengisi kajian tetap di Rote. Apa yang saya omongkan Pak dimakan orang tuh semua Pak, tidak ada cerita. Itu setiap saya ceramah Bu direkam, habis itu mereka rapat. Ustadz Nazril tadi nyuruh macam ini, kita buat, pokoknya dibuat Pak. Karena mendatangkan keuntungan bagi dia secara duniawi dan secara ukhrawi Bu. Coba bayangkan, semenjak Rote menutup seluruh gerainya, pas Covid Rote tidak ada goyang sama sekali Pak. Tidak ada satu orang pun karyawan Rote yang berhenti. Malah bangun pabrik besar Rote di kilo 14 Pak. Itu Allah buktikan Pak, kalian dekati aku yang nanggung rezeki kalian. Pokok kalau ada nampak ibu Rote yang terbuka, coba laporkanlah ke saya. Tak ada satu Pak, semuanya tutup. Sekarang ditambah CCTV lagi Bu. Ada juga yang nakal Pak, tidak sembayang dia Pak, ditutupnya aja gerai itu dia duduk di dalam. Sekarang udah ada CCTV di dalam, tidak ada yang bisa bohong lagi. Udah dapat rezeki, dapat tempat yang enak, bisa sholat berjamaah, malah lalai itu. Nah, jadi itu membuktikan Bu. Akhirnya diikuti lagi oleh Indonesia Tekstil, Pak Haji Arnes. Indonesia Tekstil semua karyawan laki-laki kan sholat berjamaah. Orang Covid beliau malah beli ruko di Sudirman Pak. Orang sedang susah. Masjid Al-Hakim di Padang selesai sama beliau. Orang Pekanbaru yang bangun tuh Pak Haji Arnes. Ternyata betul Ustaz ya kata. Saat kita gerakkan untuk sholat jamaah semuanya, kita tambahlah pedagang. Waduh, ngeri pesat maju perdagangan dibuatnya. Terus siapa lagi? Andalas Sport, Pak Haji Fauzi. Itu toko di Sudirman langsung tutup, anak-anak buah seluruh ke masjid semua ya Pak. Di Bukit Barisan tuh mulai ruko depan samping masjid yang besar tuh Bu, sampai ujung tuh ruko dia semua tuh. Makin kaya orang Bu dibuatnya. Hati makin lapang. Nah, itu enaknya Pak. Orang-orang sholat berjamaah yang mengamalkan itu Bu, dia pengusaha, hartanya banyak, hatinya tidak terikat sama harta tuh. Itu bedanya Pak.
Kalau sempat Bu ya, ndak seperti itu, akhirnya kita bawalah seluruh harta kita dan jantung kita. Jantung kecil Pak, rumah masuk dalam, mobil masuk ke dalam. Apa ndak sesak napas kita dibuatnya Pak? Makanya ada orang Islam nih Bu, saking takutnya kehilangan sendal ke masjid, dibawanya kiri sama kiri Pak. Sampai panik maling dibuatnya, kok kiri aja sendal orang di masjidnya. Karena apa? Hati kita terikat dengan harta itu. Lapang memang jiwa Bu ya. Nggak usah kita masalah sholatnya dulu, kita amalkan aja pedoman-pedoman itu tuh. Mereka kalau untuk harta mereka kena, mereka nggak pernah ribut. Kita sempat ikut yang seperti itu aja Bu, udah lapang jiwa kita. Saya pernah mobil saya ditabrak anak muda dari belakang Bu kan. Tabrak apa? Yang saya pikirkan demi Allah Pak, keselamatan dia yang saya pikirkan, bukan masalah mobil saya penyot. Itu hati kita terdidik jadi seperti itu Pak, punya rasa simpati terhadap penderitaan orang. Harta ini bisa dicari. Saya tengok dia, kamu enggak apa-apa Bang, berdirikan dia. Mobil abang gimana? Enggak usah kau pikirkan mobil, selesai mobil ini sama orang. Yang penting kau dulu gimana keadaannya. Sudah dia selamat, dia enak badannya, enggak ada yang terkilir, baru saya temenung Pak. Ngecat lah mobil baru temenung. Yang penting dia selamatkan dulu Pak. Masalah ini nantilah kita mau kecewa mau apa nanti dulu. Ternyata memang lapang jiwa kita dibuatnya. Jadi kalau ada orang rajin sholat, hatinya masih terikat sama dunia, nah takutnya itu dia tidak mengamalkan, mengambil level yang tertinggi dari pelaksanaan sholat berjamaah. Level tertingginya apa tadi Pak? Jauh sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap. Dia kalau kita jauh sebelum masuk waktu sholat sudah siap-siap, nanti di akhirat wajah akan seterang matahari. Kalau orang azan baru siap-siap seterang bulan, nah, itu level kedua Pak. Kalau orang iqomah baru dia siap-siap seterang bintang. Kan kita ini ada yang jadi masbuk abadi Pak. Udah iqomat orang baru dia pergi. Ada tuh masbuk abadi pokoknya Bu. Walau kayak manapun tetap dia harus terlambat. Kalau tidak terlambat tuh tidak afdol dia Pak. Justru kalau orang assalamualaikum tidak berdiri dia Pak, kecewa jamaah jadi Pak. Tumben tepat waktu, biasa ngulang terus satu gitu kan. Jadi dia tuh spesialis itulah Pak, masbuk abadi. Ada tuh Bu, gimana pun pengajian Bu, tetap dia akan terlambat sholat tuh. Jadi udah tertanda sama jamaah Pak, masbuk abadi itu. Dia pun udah tahu lah Pak gelar dia masbuk abadi itu. Padahal dia udah datang duluan ke masjid, merokok dia dulu. Di poinnya orang azan dulu Pak, dikasihnya poin azan lah dulu. Sudah selesai dia merokok, cerita dulu, tuh udah salat sunat orang. Iqomah orang baru dia beruduk Pak. Selesai dia beruduk, pokok serba santai lah gerakan dia tuh. Sudah itu nanti selesai sholat orang, dia yang ngulang satu terus tuh. Jadi udah tanda orang. Justru kalau malah dia pas Bu ya sholat itu Isya 4 rakaat, dipertanyakan orang habis itu. Macam mana ceritanya Pak? Kok bisa kami melihat pemandangan aneh malam ini? Kok bisa Bapak datang tepat waktu? Jadi pertanyaan orang, Pak bagus dia terlambat lagi tidak berdosa orang Bu kan? Karena orang udah hafal tengok dia nih. Rupanya itu syaratnya Bu ya. Mereka itu jauh sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap Pak. Itu level yang tertinggi. Tapi kalau orang iqomah dia siap-siap, wajah akan seterang bintang. Itu masih lumayan. Kita udahlah banyak seterang kunang-kunang Pak, doa panjanglah kadang. Udahlah jauh dari waktu sholat, panjanglah doa kadang. Dan ini Bu ya, orang bertanya bisa enggak permintaan kita itu apa aja dikabulkan Allah. Asal baik menurut Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Contohnya Bu, ada anak muda udah pantas usia menikah, tapi wajahnya jelek betul Pak. Tidak ada perempuan yang mau Bu. Pokoknya perempuan sejelek apapun tidak akan mau sama dia Pak. Jadi rupanya dia jatuh cinta Bu, sampai tidak makan-makan dia. Datanglah mamanya bilang, kau ngapa kurus betul sekarang? Aku jatuh cinta sama. Alhamdulillah normal kau rupanya ya. Bukan masalah tidak normal Mak, tidak ada perempuan yang mau sama aku. Siapa perempuan yang kau suka tuh?
Anak bapak yang tinggal di ujung gang nih, Pak. Astaghfirullahalazim, nak. Sadarkan untunglah kau sikit. Tengoklah muka kau nih. Emak aja sering terkejut nengok kau pulang malam. Emaknya aja takut nengok wajahnya, Pak. Ndak aja kerja kau nih. Emak suka nengok kau jatuh cinta nih, tapi berpikirlah kau nak menjatuhkan hati itu. Di ruqyah kau nih maunya nih. Nih dah kena nampaknya nih. Ndak bisa nih. Sampai nak makan-makan kau gara-gara itu. Tak kan mungkin kau dapat dia. Dipanggil mamaknya lah kawannya. Kau bawa dia ke masjid. Temui ustaz, suruh ruqyah dia nih. Tah jin-jin apa yang masuk dalam tubuhnya nih. Ndak aja jatuh cinta ya. Ndak pula tanggung-tanggung. Pergi ke masjid. Jumpalah sama ustaz di masjid tu, Pak. Apa masalah kata ustaz nih? Ini ustaz, mamaknya suruh ruqyah. Mau diruqyah ni ngapa dia? Ustaz tahu ndak anak bapak yang sering solat sebelah kanan belakang ustaz? Tahu, cantik tu. Ngapa dia? Sama itu dia naksir ustaz, sampai nak makan dia. Masya Allah, kata ustaz, tinggi selera kau rupanya. Itulah Tad, kata mamaknya, diruqyah lah dia ni. Maka bawa ke sini Tad. Apa kata ustaz ni, Bu? Ngapalah diruqyah? Kecil permintaan kau tu bagi Allah tu. Serius nih Tad, kata kawannya udah ngode-ngode ustaz tu. Maksudnya itu jangan digitu-gitu kan dia Tad, nanti terambung-ambung perasaannya. Kata enggak perlu dikode-kode saya, kata ustaz deh. Kecil bagi Allah nih, cuman syaratnya berat. Enggak apa-apa Tad, apa ya syaratnya Tad, saya jalankan Tad. 10 menit sebelum azan sanggup tak kau sampai di masjid? Sanggup tak? Solat sunat, kemudian baca Quran, kau bayangkan wajah perempuan tu, zikir kau minta kepada Allah. 5 waktu kau berjamaah, solat sunat semua kau makan. Solat duha orang 2 rakaat, kau 12 rakaat, 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Pokoknya kau perbanyak solat sunat. Berapa lama Tad? 40 hari. Tak bisa kurang Tad. Kurang kau bilang. Permintaan kau ni dah tak mungkin lagi ni. Cuman Allah yang bisa nolong kau lagi ya. Mau tak? Maulah Tad. Mulailah dia Pak. Tad, supaya tak payah, boleh saya tinggal di masjid? Tad, boleh tinggal di masjid. Kasih tahu mamaknya, bawa pakaiannya ke masjid. Kau lakukan ini ya, bapaknya minta kau jadi menantu ya. Tambah semangat dia Pak. Jadi ini solat untuk mendapatkan perempuan. Ini tidak ikhlas nih Pak. Solatnya tidak ikhlas nih Bu. Dia ingin mendapatkan perempuan. Udah 3 minggu datang kawan-kawannya ke masjid. Udah ada apanya reaksi ya? Tidak ada doh katanya. Bagus pulang aja kau lagi ustaz tuh ngeprank kau tuh. Kau tuh malah sembahyang. Tidak akan dapat kau percayalah. Jadi yang melemahkan ini tetap ada Pak. Jadi kalau orang ingin bukti keajaiban solat secara duniawi, cobalah amalkan itu Pak. Nanti baru dia akan ikhlas. Akhirnya datang dia ke Ustaz, Tad, serius lah Tad. Iya bisa nih Tad. Dah 3 minggu saya di sini tidak ada reaksi apa-apa. Kata Ustaz nih, kau udah 3 minggu nih ya. Tahu kau bapaknya minta kau jadi menantunya, itu yang harus kau ingat tuh. Kalau mundur kau udah tanggung kau nih separuh lagi. Ayo udah lah Tad, saya lanjut aja lah Tad. Baca Quran apa zikir Bu. Ternyata keajaiban itu datang di hari ke-37 dia sholat jamaah Pak. Datang bapak perempuan ini nanya ke Ustaz ini, Tad, siapa anak muda itu Tad? Anak-anak kampung sini itu Pak. Taat betul ibadah, salut saya nengok dia. Mungkin besar permintaannya ke Allah tuh Pak. Makanya kuat pula dia mendekat ke Allah. Kalau saya ajak dia kerja tempat saya, mau enggak dia kira-kira? Itu bapaknya langsung ngomong sama dia Pak. Saya heran nengok anak nih. Semenjak dia sering di masjidnya, rumah saya itu sejuk aja rasanya. Apa enggak sejuk rumah bapak tuh, anaknya kena zikirkan 24 jam Bu. 24 jam kena zikirkan Pak. Dari pagi itu dimintanya ke Allah terus. Apa enggak dingin rumah orang tua itu dibuatnya Bu?
Sedangkan rumah kita pakai mengaji aja orang masuk sejuk, Pak. Bapak sering ngaji di rumah, sering sholat sunat. Orang masuk ke rumah bapak ibu pasti kadang ngomong tuh, Bu, Deka enak rumah kakak ya, padahal biasa aja kadang, Pak, kan. Ya nanti kita merendah lah, ndak kena ada AC ya tuh maka sejuk. Ndak beda loh Kak. Pasti gitu-gitu tuh, Pak. Karena rumah dipakai tempat ibadah. Ini dia ngirim doa, Pak. Dari subuh dia ngirim, Bu, sampai sholat tahajud. Apa ndak sejuk rumah bapak? Itu jadinya, Pak. Dicoba bapak nih ngomong ke dia sedang zikir, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, dibukanya mata, kaget dia nengok bapak tuh, Bu. Ngapa, Pak? Kamu mau ndak kerja sama bapak? Subhanallah, alhamdulillah. Sangka jadi menantu. Terus dengannya zikir. Hari ke-40 ba'da Isya. Salat jamaah, Pak. Apa kata bapak perempuan ini, Bu? Ustaz, ndak bisa saya jauh dari anak nih rasanya. Sampai tadi saya ngomong sama anak gadis saya ceritakan, ada pemuda sini rajin ibadah. Cobalah kau tengok di masjid, ditengok dari jendela masjid. Mau anak saya sama dia. Kalau saya nikahkan gimana, Tat? Waduh, Pak. Tembus, Pak. 40 hari, Bu. Tembus yang tak masuk akal kata manusia tuh, Pak. Itu, Bu, ya, hari ke-40 tuh emaknya udah di luar masjid semua, kawan-kawannya nunggu keajaiban tuh, Pak. Iya ndak tembus ndak ya. Mamaknya di luar masjid dekat jendela. Ternyata, Bu, datang bapak nih mendekat ke anak nih. Nah, dibuka anak nih matanya, ndak kaget dia lagi, Bu. Apa, Pak? Mungkin permintaan bapak agak lancang sama kamu. Kamu mau ndak nikah sama anak bapak? Bapak tuh yang minta, Pak. Mamaknya saking senangnya, Bu, ketawa lepas gigi palsunya, Pak. Kawan-kawannya, Bu, ya semua ya nyesal semua deh. Betul ya, tembus rupanya. Tapi apa jawaban anak laki-laki ini? Tidak, Pak, saya tidak mau sama anak bapak. Akhirnya pulang bapak tuh, Pak. Anak ini menangis, Bu, dipeluknya lah Ustadz tadi. Terima kasih banyak ya Ustadz. Ustadz sudah mengajarkan saya keikhlasan. Apa yang kamu rasakan? Dahsyat Allah niatat ya. Saya sholat tidak ikhlas saja dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau saya sholat ikhlas karena Allah. Dahsyat, Bu. Kalau mau dunia lah kita sholatnya, coba aja amalkan itu, Pak. Selesai apa yang mau kita minta, loh. Ya namanya kita mau butuh bantuan, Bu, tentu semakin ngeri kita mendekat, Pak. Tidak bisa kita seperti biasa-biasa aja. Harus memang lebih. Cuman kadang, Bu, Allah ini mengabulkan doa kita pada saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat Allah tidak akan mau ngasih. Makanya ada orang rajin sholat, Bu, hidupnya secara duniawi tetap miskin. Karena Allah tahu, Pak, yang dia ini dimiskinkan di harta, tapi di anak-anak dilebihkan. Jadi Allah tuh, Bu, selalu memberikan keseimbangan, Pak. Di sisi lain kan ada orang-orang miskin bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, habis pahala diborong oleh orang kaya. Ngapa gitu? Kami sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya puasa. Orang kaya haji, kami tidak bisa haji. Orang kaya sedekah, kami tidak bisa sedekah. Kata Rasulullah, setiap kali kau bertasbih, bertahmid, bertakbir, nilainya sama dengan sedekah. Ketika kau bantu beban orang yang berat, nilainya sama dengan sedekah. Kau tunjukkan jalan orang yang tersesat, nilainya sama sedekah. Jadi selalu ada pengimbang dikasih Allah, Pak. Tidak sanggup pakai duit, pakai ini. Kita mendekat ke Allah nih, Bu, ya. Kadang hidup kita disusahkan secara rezeki, tapi dikasih Allah anak-anak yang cerdas. Jadi ada penghibur hati itu, Bu. Allah tuh selalu memang maha adil tuh, Bu, ya. Memang diletakkan pada tempatnya. Tapi bisa ndak rezeki ini dipaksa? Bisa, Pak. Ada ibu-ibu PNS, dia ngomong ke saya, Ustadz, dengar kabar suami saya ini bisa duduk di jabatan itu tapi bayar 200 juta, Ustadz. Gimana menurut Ustadz? Bu, rezeki ini dipaksakan bisa, dapat juga. Kalau menurut saya 200 juta beli sapi, kerjasama dengan orang yang paham tentang ternak, lebih besar lagi dapatnya, berkah lagi, Bu. Zaman sekarang kok enggak gitu caranya, enggak bisa, Ustaz. Oke, Ibu silahkan, dipaksalah rezeki ini.
Jadi bisa kita memaksa rezeki ini Pak, tapi tidak pakai jalur Allah, tentu gitu jadinya. Dibayar, duduklah suaminya di jabatan itu Bu. Ada menangislah ibu tuh ngadu Pak. Jarang pulang ke rumah Ustadz, kata dinas luar kota terus. Tuh handphone udah dikunci-kuncinya Ustadz. Curiga saya jadi Ustadz. Dibuatnya nama cewek tuh Kapolres supaya ndak saya angkat. Jadi asal istrinya nengok apa? Kapolres. Kata. Sangka saya memang Kapolres Ustadz. Terpikir sama saya, suami saya ini kan PNS, apa hubungannya dengan Kapolres? Pas suami saya mandi Ustadz, bunyi teleponnya. Saya tengok Kapolres, saya angkat, rupanya cewek Ustadz. Saya rendam HP suami saya dalam gelas kopi. Pas dia keluar kamar mandi, mana HP abang? Tuh sedang minum kopi sama Kapolres. Baru tuh kejut dia. Baru tuh buka dia. Ada sedih-sedih lah ibu tuh sekarang. Udah menangis-nangis Bu. Tiap sebentar masuk rumah sakit. Harta banyak Pak. Belum siap. Ibu tahu enggak sekarang ini di pengadilan agama yang paling tinggi bercerai itu orang kaya Pak. 80% orang kaya, bukan orang miskin. Itulah kalau rezeki dipaksakan tuh Bu. Sampai ada Bu ya, satu orang perempuan di Pekanbaru nih, pembantunya 8 orang Pak. Kurang kaya apa suami, tapi enggak pernah sholat Bu. Ibu ngapa mau pisah kata saya. Banyak perempuan di Pekanbaru ini mimpi di posisi ibu nih. Ibu malah pisah sama bapak. Iya kan jalan, penting duit banyak. Saya pancing gitu Pak. Awalnya memang iya Ustaz. Tapi setelah lama berjalan Ustaz, tidak pakai agama rumah tangga itu tidak ada nikmatnya. Hambar kekayaan tuh. Saya ini sering suntuk Ustaz. Bayangkan sama Ustaz, pagi saya ke Jakarta main, sore balik. Saking suntuknya tuh tidak juga bisa bahagia. Inilah baru saya beberapa bulan ikut pengajian nih. Jadi terpikir sama saya, kalau dia juga pendamping saya, percuma. Biarlah saya ini Ustadz sekarang nih ya, dapat laki-laki miskin, soleh, bisa membimbing saya ke akhirat, nikah saya sama dia. Hampir saya daftar Pak. Baru teringat saya udah beristri. Kadang itu Bu, saking semangatnya tuh Pak. Padahal pembantunya 8 orang tuh Bu, kurang duit apa dia lagi itu. Memang tidak bisa Pak. Dia Bu ya, memang harta ini jalan untuk menuju kita ke akhirat. Bagus. Makanya kata Allah, harta ini mesti di tangan orang-orang soleh. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk semakin giat untuk berjamaah ke masjid. Banyak keajaiban-keajaiban Allah yang belum kita tahu, tapi setelah kita mendapatkannya, insya Allah akan semakin ikhlas kita beribadah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.